Carmela tidak apa-apa. Kepada pemirsa Edis TV dimanapun pemirsa sekalian berada, ya, di malam hari ini seperti biasa ya, di bulan puasa ini kita akan melakukan tausiah. Apa itu tausiah? Nah, tausiah itu artinya, nih saya kasih, karena banyak orang sekarang ini, sebentar, ngomong tausiah tapi tidak ngerti apa itu tausiah. Sebentar, kita bacakan dulu ya. Tausiah adalah baik, saya bacakan ya. Tausiah adalah kegiatan penyiaran ajaran ya melalui nasihat, ceramah, pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh seorang tokoh agama seperti itu, tausiah. Seperti itu ya. Itu pengertian daripada tausiah. Jadi tausiah hari ini kita akan membahas apa saja seputar diskusi lintas agama. Ya. Oke, kita kasih naik nih. Siapa yang mau naik ya? Kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu. Hiran FX. Ya, silakan. Shalom semuanya. Shalom ya. Saya nggak bisa membaca satu persatu komentarnya ya. Ya, Hiran FX. Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam, Hiran. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Puji Tuhan, akhirnya doa saya terjawab. Saya pengen sekali gabung di live-nya Bang Edis. Iya, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Edis TV. Baik, kita kasih turun ya. Teman, sekali lagi teman-teman ya. Ini kayaknya banyak orang ini nggak ngerti apa gitu ya tujuan channel ini diadakan. Teman-teman sekalian, nih saya kasih info lagi ya teman-teman. Kalau kalian mau naik sini teman-teman, nggak usahlah heboh-heboh, tidak usahlah kalian ini merasa bahwa kalian ini naik ke sini itu apa ya, seperti ketemu dengan siapa gitu, biasa-biasa saja sih. Ada apa sih? Teman-teman sekalian, tidak usah memperlakukan seseorang itu seperti bagaimana gitu, biasa saja, biasa-biasa saja teman-teman ya. Ini forum ini forum diskusi ya, forum ada sesuatu yang mau didiskusikan begitu. Jangan naik itu cuman kayak bukannya apa-apa teman-teman. Nanti kalau seperti itu forumnya saya biarkan, nanti akhirnya jadi seperti itu terus ya. Jangan lebay. Kok malah bilang saya yang lebay? Justru orang-orang yang datang itu yang lebay. Nggak usah lebay teman-teman, biasa saja. Biasa saja. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan naik. Kalau ada yang mau dibahas silahkan naik. Begitu. Ya. Kita kasih naik ada sebentar. Saya pilih dulu ya orangnya ya. Ya, apalagi mengatakan meneruskan ajaran Yesus, meneruskan ajaran Musa. Sabar. Faktanya apa? Faktanya agama Islam memang meneruskan ajaran terdahulu. Apa? Ajaran pagan Quraisy. J, ya silakan J. Ya, selamat malam saudara Jai atau J manggilnya. Silakan. Guys, ya, assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera dulu, Jay. Oke bang, mohon izin nih. Jaringan lagi ini nih, Beri kesempatan nih kepada yang muslim, yuk. bang. Dan teman-teman jangan Ya, berarti Anda termasuk orang-orang yang budak. Ya, nah, di bawah sana. Heran, kurang gimana sih saya ngomongnya sama orang-orang ini? Aduh. Teman-teman, kalau mau naik sini, kamera nyala. Jangan disuruh nyala kamera, ngomong yang lain. Itu sudah syaratnya di sini. Kalau kamu naik ke sini, nyala kamera. Kadang-kadang orang naik ini kayak mau pansos gitu. Ya coba. Udah kita begini kan pun, udah kita bikin sengit, udah kita bikin menjengkelkan begini pun, masih aja mereka itu naik. Mereka memang budak atau bagaimana gitu loh. Ya. Cahaya Iman, silakan. Iya, on udah dibilang kalau naik nyala kamera. Sebelum ngomong itu kamera nyala dulu. Ya silakan, Cahaya Iman. Tuh. Islam dengan Cahaya Iman, itu sangat Anda dengar? Iya. dengan agama Oke. Ya silakan nyala kamera dulu baru ngomong. ini. Jangan ngomong sebelum kamera nyala. Silakan, ayo silakan. Agamanya dikait-kaitkan dengan agama tertentu, Macet. tapi Apanya macet? Jangan gelap-gelapan bang. Abang kok gelap-gelap itu nggak kelihatan apa-apa. Des, mau nanya Des. Iya mau nanya boleh, tapi kamu jangan gelap-gelapan. Nanti kamu jadi nabi. Bentar ya. yang Sudah dibilang jangan main gelap-gelapan. Itu gelap-gelapan masian. Coba pindah ke tempat yang terang dulu. Pindah sana. Padam di sini, padam. Ya. Tunggu nyala dulu lampunya, baru kamu naik lagi ke sini. berdebat Mana? Saya ini sudah ngomong sampai berbusa-busa loh. Kalau misalnya kalian itu tidak punya ilmu, nggak jelas mau ngapain, malu dilihat orang, nggak usah naik. Yang nyuruh kamu naik tuh siapa, Pinan? Harus bagaimana saya ngomongin sama orang-orang ini ya? biasanya kalau orang kalau terima Aduh, gimana ini. ya Saya sudah ngomong berkali-kali. Kalau kamu mau naik sini, pastiin dulu. Kamu itu mau ngomong apa? Yang jelas. Jangan sampai sini itu, wah saya senang bisa ngomong. Itu nanti kalau saya kasih izin begitu satu, yang lain semuanya begitu. Jadi sejam nanti cuma nerima yang begitu-begitu doang. Ini forum diskusi teman-teman, forum diskusi. Atau kalau misalnya kalian mau kita bikin channel ini hanya sekedar channel-channel seperti itu, saya juga nurut. Tergantung apa kalian maunya seperti itu. Naik ke sini terus, wah senang, saya bisa ngobrol. Nanti yang lain juga senang, saya bisa ngobrol. Datang lagi juga, saya bisa ngobrol, senang. Lagian itu bohong begitu. Kenapa nggak bisa inbox aja sekalian? Kan bisa kirim pesan sama saya, bang, saya mau ngobrol. Gitu kan bisa. Kenapa harus pas live begini ngomongnya? Begitu. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Ini ada yang mengajukan permintaan naik ini 39 orang teman-teman. Tapi dari nama-namanya ini, coba nih kita kasih naik ya. udah malu dia jadi orang Islam sudah masih mau kejang-kejang. Kau naik kemari, ayo ini yang saya katakan. Kenapa tempat pagar David Laya. David Laya. Oke, sudah turun ya. marah-marah? Memangnya yang saya katakan itu salah? Apo Pundo.
Si Apo Pundo ini pasien saya setahun yang lalu, ini nggak tahu udah waras belum dia ini. Masih gila kau, Kudis. Belum dimodif oleh orang-orang. Apo Pundo, kenapa kau bilang saya masih gila? Yang gila itu adalah orang-orang yang menyembah mayat dalam kubur. Masih ribut juga kau, Dis. Ya silakan, Apo Pundo. Apa lagi, Apo Dis? Pundo. Begini Apo Pundo. Coba saya mau tanya dulu sama kamu Apo Pundo. Saya terusik ini dengan satu statementmu nih. Kenapa kau bilang saya masih gila? Seharusnya pertanyaan itu kau tanyakan kepada dirimu sendiri loh. Mana yang saya katakan itu salah? Aduh, Kudis. Kau ini kan ribut aja sekarang nih. Gak ada main damainya hidupmu ini. Nggak pusing kau, Kudis. Yang ribut itu kalian gimana? Nggak ada ribut. Siapa yang ribut? Saya tanya, siapa yang ribut? Barusan kemarin saya dikirimin video-video. Setiap bulan Ramadan selalu saja ada kalian-kalian yang ribut. Baru saja terjadi Kami itu ribut. ada. Yang ribut kan kau sekarangnya. Muter balik fakta aja. Barusan saya dikirimin video, ada seseorang lagi makan. Nah, waktu lagi makan digebukin katanya sama orang. Tuh. Itu kalian. Betul. Biarin aja lah dia. Itu. Ngapain perlu pusing kita? Memang kalian ini dari dulu penuh kekerasan karena sudah diwariskan sejak zaman itu. Nabi yang di kuburan. Kudis. Kamu pikir yang saya katakan itu bukan fakta? Apanya? Yang Ya, mukul tidur sana, kepala anak tidur laki-laki sana. belakang tuh. Ya, tidur sana. Apanya lagi katanya? Ya, silakan. Nah, saya mau kasih naik diskusi sama orang yang agak waras dikit lah. Ya. Gini teman-teman, saya itu teman-teman udah capek loh diskusi dengan orang-orang awam. Capek saya. Setiap naik diajak ngobrol nggak nyambung, IQ-nya 78 gitu. Saya pengen diskusi itu sama orang yang agak sedikit warasan lah. Kalau kita cari dari mereka yang waras tuh susah. Seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Jadi kita cari yang agak sedikit warasan lah ya. Kita kasih naik ada AA Rizky. Oke, hanya itu ada abang orang. Halo Bang Enis. Ya silakan. Halo Bang. AA Rizky. Silakan nyalakan kamera dulu. Oh, langsung. Nah, kalau gini kan enak kan? Gini loh diskusi. Bang, saya mau tanya dulu. Abang ini Muslim? Muslim dong, Muslim. Sudah sering nonton channel ini? Sudah sering nonton channel Edis TV? Oh, sering banget. Oke, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Apa gimana ya Bang ya? Kenapa di Kristen itu Yesus itu dituhankan? Berarti Anda nggak pernah nonton Edis TV. Bohong Anda. Kan saya nanya Bang. Nanya. Iya, kalau Anda nonton Edis TV, tapi pertanyaan Anda itu berarti Anda dusta. Karena itu pertanyaan yang sudah basi dan sudah dijawab 1000 kali. 1001 kali itu udah dijawab. Oh, begitu ya Bang ya? Iya. Gimana Anda mau bertanya pertanyaan yang sudah sering dibahas di sini? Harusnya itu saya tanya balik kepada Anda. Kenapa Anda Kenapa Anda menuhankan Muhammad itu seharusnya? Kenapa bisa begitu Bang? Ya itu harusnya yang kau jawab gimana? Loh, Muhammad itu nabi terakhir Bang, yang tidak diakui sama Tuhannya Abang, pengikutnya Abang. Iya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau minta-minta kepadanya? Ya Rasul. Ya Rasul. Betul. Enggak lah. Enggak ngaku, bukan enggak.
Gimana kalau Anda bersalawat? Kalau Anda bersalawat gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Terus. Simpel aja, enggak usah panjang-panjang. Kalian beranu nggak? Bernyanyi nggak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Betul nggak? Betul nggak? Loh, Jangan bohong, betul? enggak lah. Kenapa bohong? Ini bulan Ramadan, Bang. Oke, mau saya tunjukin video kalian rame-rame begitu. Nyanyi, ya Rasulullah, ya Rasul Habibullah gitu. Mau saya tunjukin. Tapi kan Bang, hakikatnya tetap Bang, semua agama itu baik. Kenapa Bang bisa? Malah lari semua agama baik. Kita bukan membahas mengenai semua agama baik. Kita sedang membahas mengenai betul tidak kalian melakukan hal seperti itu. Kok kamu lompat? Ini gimana diskusi kita ini? Ini Bang. Rizky, Ya Bang. Ya. Kita ini kan tadi berangkat dari pertanyaanmu. Kenapa kamu menuhankan Yesus, betul? Betul. Oke, nah makanya sebenarnya kalau kamu betul-betul sering nonton channel saya, harusnya pertanyaan itu dibalik. Kenapa kamu menuhankan Muhammad? Abang itu mau menjelaskan sinyalnya. Berarti sudah tidak ada sinyal izin dari Yesus. Abang Dijelaskan sinyalnya Injil dan maksudnya gimana? Ini orang ini. Ya tidur di bawah sana. Mau dijelaskan nggak ada sinyal dari maksudnya apa sih? Yang menjadi di sini tuh ya, yang menjadi di standar ganda itu adalah kalian itu tidak mau mengakui perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan bahkan di jalan-jalan raya. Bukankah di jalan-jalan raya kalau misalnya kalian lagi ada acara, kalian begitu sholawatan, lalu bernyanyi-nyanyi, ya Rasulullah, ya Habibullah, kan begitu kan? Kalian saja memanggil-manggil Muhammad. Terus kalau orang Kristen memanggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan. Kau manggil-manggil Muhammad, enggak. Gimana? Gimana sih? Janganlah kita ini berstandar ganda. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Ridwan, ya silakan Ridwan. Bisa atau tidak? Ya, selamat malam saudara Ridwan. Malam Bang. Ya, Bang Ridwan Muslim ya Bang ya. Kalau nggak Iya. Nah, kalau Muslim langsung datang nyalakan kamera gini, langsung begitu kan enak. Silakan Bang. Apa yang mau dibahas? Apa yang mau dibahas Bang? Sebenarnya sudah selesai, cuman kenapa kalian nggak sadar-sadar kalau kalian ini menuhankan mayat dalam kuburan? Bang, itu kipas dimatikan dulu Bang, karena kena kipas itu mikrofon kita. Nah, ya silakan. Nah, saya mau tanya sama Abang nih Bang, ini patok kecerdasan orang tuh menurut Abang apa gitu? Kok semua orang Abang anggap tuh nggak cerdas, IQ 78, maksudnya bagaimana? Ya karena kalian telat mikir, menuhankan aja nggak ngerti-ngerti apa, gimana? Emang menuhankan itu apa? Iya, paham. Coba jelasin dulu apa menuhankan itu. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an.
Ada ayat yang berbunyi mereka menuhankan hawa nafsu. Apa menuhankan itu? Berarti berangkat dari ayat itu. teman ada berkat berlebih, Ya menuhankan maksudnya dia itu selalu menggebu-gebu gitu kan, selalu menyembah-nyembah gitu ya kan. Menyembah hawa nafsunya. Benar. dukung programnya di sini. Iya, maksudnya ya Oh, hawa selalu nafsu. bukan selalu menyembah. Oh, hawa nafsuku Bukan. gitu gimana? Katanya menyembah-nyembah gimana ya maksudnya? Makanya kita debat Turutin gitu kusir Bang, maksudnya terus. ini turutin. Kita jadi debat kusir terus masalahnya gara-gara kau nggak ngerti menuhankan itu apa. Kau menuhankan tapi menuhankan nggak ngerti apa. Apa menuhankan itu coba? Ya menuhankan kita menuruti semua ikutin jejak-jejaknya kan. Oke, mengikuti menuruti jejaknya. Kau lakukan nggak itu kepada Muhammad? Secara langsung juga. Aduh, kalau begini ya bisa bangga Aduh. Jawab singkat. Kau perbuatkah itu kepada Muhammad? Ntar saya kena masalah lagi kalau saya jawab. Masalah. Susah. Banyak dengar banyak orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tiap hari saya lihat debat kusir tidak berujung karena yang debat dua-duanya pengah. Tiap hari membahas menuhankan tidak ngerti menuhankan itu apa. Suruh diem dulu itu. Yang anu itu coba disuruh diem berani nggak? Jangan lah Bang, aduh, digebukin nanti. Bilang kenapa harus pakai itu, pakai apa speaker? Ini hari kita Kenapa? Ya biar keras sekali suaranya. Biar ganggu tetangga yang lagi sakit gigi gitu. Iya Ridwan, gini Ridwan, mari kita ini saling mengerti satu sama lain, gitu loh. Tiap hari capek kalian ngomong menuhankan manusia, jangan kau tuhankan manusia. Sementara kalian ini pelaku utamanya. Mari ayo marilah kita sama-sama bersepakat. Biarlah kami menuhankan Yesus kami dan biarlah kalian menuhankan Muhammad kalian. Udah beres kan? Clear urusan kita kan? Iya. Betul itu, betul. Setuju saya, setuju. Kau tuhankan Muhammadmu, kami tuhankan Yesus kami. Udah, selesai urusan. Mari kita hidup ngurusin urusan kita masing-masing. Begitu, itu baru ya. Betul Bang, betul Bang. Oke, jadi saya pengen mengatakan sesuatu kepada kamu Ridwan. Kalau kamu kan merasa bahwasanya agama kalian itu kan boleh berdakwah, betul nggak? Menurut betul, versi betul. kalian menuntun mengajak seseorang memeluk ajaran yang benar, betul? oke. Betul. Nah, itu boleh nggak dilakukan juga oleh pihak dari Kristen? Iya, Seharusnya kalau menurut saya sih Bang, sah-sah aja sih Bang. Seharusnya. Iya, sah-sah saja. Nah, saya mengajak kamu supaya jangan menuhankan orang mati dalam kuburan. Ya, seperti itu. Oke, Cuman karena kalau subuh dibilang berisik. menuhankan ya pasti selalu menolak Bang. Iya, karena dia nggak ngerti menuhankan itu apa. Ya, Gitu. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? bukan. Iya, apakah menuhankan Muhammad berarti menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? jadi kayak vokalis Jambrut. Bukan. Bukan. Apakah menuhankan Bapa di sorga artinya menganggap dia pencipta langit dan bumi? Bukan. Menuhankan itu artinya membuat dia memerintah, membuat dia berkuasa atasmu, mengontrol dirimu. Itu maksudnya menuhankan. Itu definisi menuhankan yang ada dalam Alkitab maupun Al-Quran. Cuman banyak orang awam pada bengak masal. Gitu. Saya dalam acara
Itu yang terus-menerus saya utarakan di sini. Cuman banyak orang belum waras-waras begitu, termasuk Bom-Bom dan Rudi Iskariot. Coba tanya sama Bom-Bom sama Rudi Iskariot, apa menuhankan? Nggak tahu dia itu. Nggak ngerti. supaya Oke, gitu saja ya. diskusi gitu loh. Oke? Jangan saling maki-memaki hujat. Oke, Bang. Oke, baik. Terima kasih saya turunkan. Sebenarnya ini memang suatu persoalan yang menjadi dasar perdebatan, teman-teman. Tanpa ada maki-makian, tanpa ada hujat. Kamu itu bisa loh kamu disebut menuhankan menuhankan hawa nafsu menurut Al-Qur'an. Diskusi yang Iya. berbeda dengan channel-channel lain. Gitu ya. Bahkan ada ayatnya itu tertulis. Mereka menuhankan hawa nafsu mereka. Ada. Mereka mengambil hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan mereka. Begitu. Apakah menuhankan hawa nafsu itu berarti seperti itu? Sekali lagi, Berarti hawa nafsu adalah pencipta langit dan beda. Oke, kita kasih naik ada. Semoga kalian membawa isu yang lain ya, karena itu isu yang sudah basi, teman-teman ya. follow dan Oke, kita kasih naik ada. yang belum pernah kasih love orange, Sabar. silakan kasih love orange dulu ya. Basori, ini pasien lah. Basori. Iya, selamat malam Basori. Oke, baiklah. Selamat malam. Ya, Ya. sudah ada yang Oke, silakan Basori. Anda tidak taraweh ini. menghadap saya. Sudah selesai. Naik Sudah selesai taraweh. Baik, silakan. Apa yang mau Anda bahas? Kalau masalah yang sebenarnya konsep masalah Rob, masalah Tuhan itu sebenarnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak terdapat bahwasanya Muhammad itu Rob. oke. Intinya seperti itu. Jadi Oke, sekarang saya tanya. Oke, sebentar. Ada nggak tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu Rob? Janganlah kalian serobot. Cobalah Ada? kalian. Ada. Siapa manusia yang Rob itu? Kamu bukan untuk ya kalian. kadang Fir'aun itu juga. Muhammad manusia nggak? Nanti masanya kita Fir'aun itu manusia. kenal. Muhammad manusia nggak? Mungkin kita juga bisa Muhammad, iya manusia. ya. Iya, berarti ada, walaupun secara tidak langsung. Tapi kan Gimana sih? yang saya tanyakan itu ayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rob itu tidak ada. Itu fik. Iya sama, tidak ada juga di situ, disebut bahwa Basori itu berdosa, nggak ada. Coba, ada nggak? Sebentar, Dalam tenang. kitab Anda. Ada nggak dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Basori restorator itu seorang beriman? Ada nggak? Ya tidak ada. Iya berarti Anda bukan orang beriman kalau gitu. Ya, itu logikanya, Des. Loh, gimana sih? Yesus Anda itu sudah dikatakan Tuhan gitu di kitab Anda gitu loh. Iya kan? Iya, di dalam terjemahan seperti itu. Di dalam Al-Quran pun ada juga manusia yang disebut sebagai Rob, sebagai Tuhan. Bahkan hawa nafsu di Ketika dalam apa? Al-Quran itu, hawa nafsu dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai Lagi enggak menuhankan hawa nafsu juga gitu loh. Iya, seperti kalian menuhankan Muhammad itu. Lain, Gimana? gimana Des? Lainnya di mana? Lainnya di mana? Nah gitu Des. Kenapa Coba sih? kita ngobrol gini, Basori. Coba kita ngobrol yang bagus dulu ya, Basori. Gini, Ya, betul. menurut Al-Quran ada seseorang yang menuhankan hawa nafsu. Ada nggak? Betul. satu pun Ya, Ada nggak seseorang yang menuhankan ulama mereka? Ada nggak? ada. Betul. Ada. Kok bisa disebut menuhankan ulama? Apakah mereka menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi? kira-kira apa? Tidak. Apa kira-kira? Nah, terus kenapa kok disebut menuhankan? Padahal dia tidak menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi. Kalian
ya terlalu mempercayakan, terlalu terpaut, terlalu pikirannya percaya betul kepada ulama tersebut. Itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Gimana? Itu memang kalian nggak seperti itu kepada Muhammad? Itu hanya Apa yang kita lakukan itu? Saya tanya dulu, kalian seperti itu nggak kepada Muhammad? Saya tak bicara masalah ayat. Di dalam Al-Quran disebutkan Ya mutar-mutar lagi kan. Kalian seperti itu tidak kepada Muhammad? Jawab dulu. menyebut nama Allah. iya, tetapi Iya berarti menuhankan udah. Kalian menuhankan seorang manusia namanya Muhammad. Gimana? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa kalau nggak salah termaktub di situ taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kamu. Konsepnya seperti itu. Iya artinya kalian disuruh menuhankan Muhammad. Betul. Lain Allah. Tuh kan, tuh kan. Susah. Ini standar ganda terus kalian ini ya. Contoh, Mbak Sori. Nih, saya kasih contoh. Misalnya kamu ketemu dengan seseorang bernama Udin. Al-Quran itu yang diharamkan Oke? khinzir dan hewan. Terus, Dengan menyebut nama Allah. kamu ini kalau bertemu dengan Udin, hukumnya adalah kamu tidak boleh membantah Udin. Lainnya ya Udin suruh kamu, Basori serahkan istrimu kepadaku. ya Siap, laksanakan. Basori, kamu harus berangkat sana berperang. Siap. yang mana? Pokoknya apapun kata dia, kau tidak boleh bantah. Kau suruh lompat ke jurang, baik, siap, saya lompat ke jurang. Menurut kamu, itu termasuk kategori menuhankan orang itu enggak? Kamu sudah menuhankan orang itu enggak? Kalau Muhammad itu kita tauladani, kita bukan Lari ke Muhammad lagi. Udah di bawah sana. Tidurlah Bang Sori di bawah sana. Memang kalau udah ngomong gini udah nggak waras lagi mereka. Ayo silakan. Coba diskusi yang baik lah. Kenapa seseorang disebut menuhankan hawa nafsunya oleh Al-Quran? Dia dipakai oleh orang Karena orang tersebut membuat dirinya itu dikuasai penuh oleh hawa nafsunya tersebut. tapi nggak ada satupun orang Yahudi yang percaya. Jadi kalau kamu berlaku seperti itu kepada seorang manusia, maka kamu juga disebut menuhankan manusia tersebut. Memang itu sebenarnya suatu klaim Ya. yang sangat Contoh, kamu membuat dirimu takluk tunduk mengikuti apapun kata syaitan. Maka syaitan itu menjadi Tuhanmu. maka tidak sejak awal Kamu menuhankan setan itu dengan cara apa? Dengan cara membuat dirimu takluk kepadanya. menolak Begitu. Itulah yang dimaksud menuhankan menurut Al-Quran maupun Bible. Sama. dari Umar bin Khattab itu supaya dijadikan Begitu. Menuhankan itu bukan menganggap dia itu adalah begini. Jenis makhluk tertentu. Tidak makan. Tidak. Bukan itu menuhankan, Peang. itu dibantah. Jangan marah. Kalau kamu menuhankan iblis, bukan berarti kamu menganggap iblis itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak. Benar. Ya. Kalau kamu menuhankan seorang ulama, bukan berarti kamu menganggap ulama itu pencipta langit dan bumi. Bukan. Tetapi kau buat dirimu dikuasai dan dikendalikan olehnya. Sebentar, ini teman-teman ya. Nah, makanya dengerin tausiah di TV. Kau dengerin Mama Dedeh terus. Ya, ayo, dengar. Kalau kau tausiahnya dengerin Mama Dedeh, nanti yang kau bahas nanti masalah wudhu. Nah, wudhu begini caranya. Ambil air wudhu, sedot 3 kali. Nah, caranya begini, harus miring begini. Itu kalau kau tonton Mama Dedeh itu. Ya, ayo silakan. Yang berilmu silakan naik kemari. Sudah waktunya kita ini ada peningkatan dalam diskusi. Dia Ya, terlalu ini. ya kita kasih naik ada Diana. Ya, kita pikir. Itu fairnya. Diana Amoy.
Selamat malam, saudari Diana. Untuk apa yang Sang, ya kita kasih naik ada kamu bikinlah sebuah Mas Ram. Ya silakan Mas Ram. kalau kamu mau diskusi yang baguslah. Seperti itu. Selamat malam, saudara Mas Ram. Ini Ya, malam. Silakan nyalakan kamera Anda. oke, ayo silakan. Nggak bisa ini, Bang. Sebentar, saya periksa dulu. Bisa, bisa. Anda jangan bohong-bohong, datang ke sini udah bohong-bohong. Walaupun Muhammad mengizinkan Anda berdusta, tolong jangan dipraktekkan ajaran Tuhanmu itu. Silakan, nyalakan kamera dulu. Pagi saudara Farel. Saya AKB itu apa itu? Mas Ram? Itu Oke, baik. Kalau sudah malu dibawa saja. Anda datang ke sini malu gimana? Ya, silakan. Ahmad Merli, ya silakan. Kristen Pak, Kristen selalu. Baik, langsung saya tinggal ya Bang ya. Mohon maaf ya. Selamat malam, saudara Ahmad Merli. Merli, ya silakan. Nyalakan kamera dulu bang. Muslim ya bang ya. Capek nggak apa-apa biar. Gimana? Gelap bang, gelap. Abang Muslim. Ya, gelap ini. Islam dan Bang, abang lagi di mana bang? Kok gelap-gelap begini? kesempatan Enggak lah, di rumah aku. Di kopian. membantah. Iya, kenapa kok gelap-gelap? Nanti Anda jadi nabi. Kalau jadi nabi minta perempuan lagi Anda. Coba pindah dulu ke tempat yang terang. Jadi apa? Gimana? Jadi Nabi Yesus. Jadi Nabi Yesus gitu. Coba di mana Yesus ketika mengatakan perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Di mana ada ngomong begitu? Seperti nabimu di mana? Gimana? Kamu fitnah aja kerjamu. Kamu ini bertobat. Ya, nyalain dulu lampumu baru ngobrol sama saya lagi. Lampumu nyalain dulu. Nyala lampumu. Kenapa kamu ini memfitnah seseorang padahal itu tidak dilakukan oleh seseorang tersebut? Coba, siapa yang ketika jadi nabi minta perempuan siapa? Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Samsul Hakim. Silakan. Halo Pen. Selamat malam Samsul Hakim. Selamat malam, saudaraku yang Silakan nyalakan kamera dulu bang, baru ngomong yuk. Tapi kalau ngomong jangan selalu hina-hina agama Islam ya. Bang, saya ini tidak pernah menghina agama apapun bang. Saya hanya mengungkapkan apa yang dipercayai atau tertulis di dalam literasi Islam itu sendiri. Coba bang, kalau ada saya pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak ada tertulis di situ, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang loh. Coba bang, selama Anda mendengar sedikit, coba selama Anda mendengar saya membuka siaran seperti ini, coba sebutkan satu fitnah saya terhadap Muhammad. Memang cara Anda tidak benar, tapi selalu yang terbuka, cara yang terbuka yang tersebut kepada pihak orang Islam itu. Jadi itu makanya karena saya selalu nonton juga masalah cara orang wudu. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan. Bukan. Berarti Anda tidak bisa menyebutkan satu fitnah saya. Iya karena caranya kan seperti itu, tapi kan caranya yang menyebut Lupa saya dengan orang ini. Ternyata orang ini yang kemarin itu. Bang, dulu pernah sekolah. Ya. Pernah sekolah dulu. Kirimin
Saya jujur ya, saya tidak suka bohong saya. Saya memang tidak pernah sekolah, tapi kalau masalah ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu adalah Sebentar bang, saya tanya, abang asal dari daerah mana bang? Allah. Sebentar bang, saya tanya dulu, abang asal dari daerah mana? Dari NTB. NTB Nusa Lombok. Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat. Iya. Oke, Iya. abang di rumah komunikasi pakai bahasa apa? Ya kalau saya bahasa di sini beda lah. Kalau bagus kita bahasa Indonesia aja lah. Ini abang jarang ini pakai bahasa Indonesia ini. Ya maksudnya kenapa jarang? Yang ngomong bahasa Indonesia saja belepotan Anda ini, seperti orang luar negeri. Anda ini Kenapa seperti kita orang bilang begitu? seperti orang luar negeri, bahasa Indonesia saja seperti nggak lurus. Nah itu makanya kalau ada dibilang kita selalu membantah hal yang kesalahan orang yang tidak ada, Anda selalu cari. Itu makanya biarpun bagaimana bentuknya itu orang, kalau memang Anda mau kasih lurus untuk kebenaran Anda ya kasih lurus saja, itu aja. Justru Anda Ya. datang ke sini mengatakan saya katanya memfitnah agama Islam. Coba tunjukkan satu contoh yang Anda maksudkan itu. Silakan. Ya kan Anda sendiri selalu mengatakan karena kohina kan karena Anda keluar dari Islam toh. Ya itu masalahnya itu. Masa Anda Coba dibawa dulu sana. Nggak nyambung apa yang diomongin, ditanya apa. Yang dijawab apa. Lagian begini ya. Apa sih definisi memfitnah? Definisi memfitnah itu apa? Memfitnah adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Baru-baru saja ada seorang asal Aceh. Dia murtad meninggalkan agama lamanya. Dia bilang, waktu M belum jadi nabi, istrinya satu. Setelah jadi nabi, istrinya selusin. Loh, itu memang benar yang dibilang dia itu benar. Gimana? Coba sekarang saya tanya sama kalian. Betul tidak waktu M menjadi nabi, istrinya dia hanya satu saja? Siapa? Yaitu Siti. Bentar, saya decline dulu nih, ada orang yang Nah, saya matikan dulu karena banyak orang ngajak PK-PK. Waktu si M jadi nabi, belum jadi nabi, istrinya hanya satu saja yaitu Siti Khadijah. Betul? Betul. Setelah dia jadi nabi, istrinya nambah banyak. Nah, fitnahnya di mana? Selalu seperti biasa, ditangkap katanya polisi. Beda ceritanya dengan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah, ya, contoh ada seseorang namanya Fulan, jadi mualaf dari Kristen katanya. Terus membahas agama Kristen. Setelah dia jadi Islam, dia bahas agama Kristen. Oh, itu namanya dakwah, itu syiar agama. Tidak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Memang begitu keadaannya, apa bagaimana? Teman-teman, tapi percayalah, saya bilang ya. Ini, saya kasih tahu sama kalian. Orang-orang sekarang, netizen sekarang, itu tidak bisa lagi namanya dikekang-kekang seperti itu. Meronta loh itu. Jiwa apa namanya netizen ya, jamaah Iris TV baik yang muslim ya, itu banyak yang meronta. Ya kenapa agama saya begini ya? Banyak loh. Ya. Dibantah saja itu, dibantah gitu loh. Kenapa waktu belum jadi nabi istri satu, setelah jadi nabi istri banyak? Ya silakan.
Coba kau jawab. Ketimbang kalian mempersekusi orang, ketimbang kalian itu memenjarakan orang, bukankah lebih baik ini kalian gunakan untuk menjawab? Ya silakan. Aktiva Naila. Yang ini TikTok ini kalau Silakan Aktiva Naila. mereka nggak peduli, penting kayaknya Aktiva Naila. jadi pengguna aplikasi TikTok ini Halo. dia kejar target untuk mencari sebanyak mungkin pengguna. Jadi Anda bikin Oke, baik kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Jojo. ya, ayo silakan. Kita kasih naik. Halo, selamat malam Jojo. Kabur dia. Ya, silakan. Menjawab tidak bisa, memenjarakan, mempersekusi nomor 1. Tauhid. Ketimbang kalian mempersekusi, ketimbang kalian, aduh, meler terus. Sebentar, sorry teman-teman ya. Selamat jelang siang. Sabar ya, aduh. Waalaikumsalam. Walaupun Anda sebenarnya nggak ucapin assalamualaikum kepada saya. Yuk, ketimbang kalian itu mempersekusi, ketimbang kalian itu membungkam hak orang berbicara dengan cara melaporkan ke polisi dan lain sebagainya, gunakan media sosial ini meluruskan gitu. Lurusin aja. Karena nanti Yuk, bisa nggak Mbak membantah itu? Kita kasih naik ada Pangeran Sejati. Silakan Pangeran Sejati. Halo Pangeran Sejati. Salam Bang. Ya silakan nyalakan kamera dulu Bang. itu kan keren. Halo. Handika Belum bisa Bang. Noval. Saya mau tanya nih. Anda ini bohong juga, ada ketularan Anda sama tetangga sebelah. Ya, saya turunkan dulu ke sana. Gini teman-teman, kalian kalau ngajukan permintaan naik, host dari TikTok ini, host itu maksudnya yang punya channel ini ya, itu bisa ngelihat Anda itu followersnya berapa, mengikuti siapa, bisa saya lihat. Dan Anda bisa nyalakan kamera atau enggak, itu bisa saya lihat. Kok kalian ngomong belum bisa menyalakan kamera? Gimana sih kalian ini? Durmansyah Purba, silakan. Selama Anda nonton saya itu Durmansyah Purba sudah tidak ada di situ. yang sudah saya Kita kasih naik Jailani. Silakan Jailani. Kayaknya nanti saya bang nanti lah kalau begitu. Ya, selamat malam Jailani, Muslim ya. Halo Mas Bro. Ya, Muslim Bang. Muslim 100% Mas Bro. Ya, silakan nyalakan. Persen bukan persen. Persen bukan persen. Persen. Mas Bro. Oke, Jailani, saya tanya dulu, Muslim ya? Oke. Betul tidak Muhammad waktu belum tenang Bang. Betul nggak? Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya cuma 1. Setuju? Enggak, saya enggak membahas masalah itu Mas Bro. Tenang. Betul atau salah, waktu Muhammad belum jadi nabi, belum dapat wahyu, istrinya cuma 1. Betul? Mas Bro Islam atau Kristen Mas Bro? Kok pakai kopiah? Astagfirullahaladzim. Kenapa Anda tidak mau menjawab saya? Tenang. Jailani, dengarkan saya. Betul atau tidak, sebelum
Inilah saya bilang, menjawab tidak bisa. Lapor polisi juaranya. Siki-siki lapor. Siki-siki lapor. Lapor. Dengar dulu. Betul atau tidak? Sebelum Muhammad menjadi seorang nabi, menerima wahyu bertahanus di Gua Hiro, istrinya cuman satu, betul? Saya tanya dulu, Anda muslim ya? Kenapa nggak pakai dasi aja? Jangan pakai simbol-simbol. Saudara, berat ini saudara. Jalani, sebentar. Saya jalani sebentar. Saya tanya sama kamu. Ini kopiah, sebentar, tenang. Ini kopiah, sebentar. Ini kopiah beli pakai duit siapa? Saya pikir ada yang bermutu. Simbol-simbol Islam itu jangan dipakai. Simbol Islam. Sebentar, saya tanya kepada kamu. Sejak kapan, sebentar, tenang. Sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Pakai dasi aja seperti pendeta-pendeta di gereja itu pakai dasi. Tenang, joget-joget. sejak kapan ini menjadi simbol Islam? Sejak kapan? Loh, Nggak pernah bahasin saya. iya memang orang-orang Islam itu kan pakaiannya kopiah. Bukan mana Salah Anda. Kopiah, baik. Saya kasih asal usul kopiah ya. Saya kasih kamu tunjuk asal usul kopiah. Oten-oten ini sering simbol Islam berat. Ambil simbol-simbol Anda. Bentar. Asal Di mana Isa? usul kopiah. Simbolnya sendiri. Oh, Anda ini bertanya kepada saya mengenai kopiah. Lain kamu ini Mas Bro. Dikira ini Islam. Sebentar nih. Ini. Asal usul kopiah nih. Asal usul kopiah atau peci berasal dari kata Arab al-kufiyah yang merujuk kepada Kufah, Irak, yang berakar dari tradisi penutup kepala Timur Tengah yang diadopsi oleh umat Islam. Islam begitu. Banyak Kopiah loh, itu asalnya dari Kufah itu. Sebelum Islam udah ada. Lagian begini. Lagian kopiah ini dikasih teman saya, beli pakai duit dia, bukan pakai duit tuh, masa nggak boleh saya pakai. Ya udah, ini intinya begini ya. Baik, intinya begini. Begini, tenang gini. Kau bikin besok laporan, tenang. Bikin laporan, berani nggak? Lapor Edis pakai kopiah gitu. Coba lapor polisi. Ya, lapor polisi. Laporannya apa? Laporannya karena tindakan kriminal pakai kopiah, gitu ya. Setuju? Berani nggak? Saya tantang, berani nggak? Berani nggak saya tantang bikin laporan ke polisi? Laporannya begini. Lapor. Kenapa? Karena Oten pakai kopiah gitu. Berani bikin laporan begitu? Berani? Cuma ini Ya tidur kau di bawah sana. Disuruh bikin laporan kau tidak berani.